Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan pada modul Mikrotik MTCNA yaitu materi Mikrotik Akses. Jadi, di sini kita akan membahas tentang bagaimana mikrotik akses itu. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara mengakses mikrotik atau bagaimana cara mikrotik itu bisa diakses ketika kita menjalankan router OS yaitu router board. Nah, itu bisa menggunakan yang real device atau yang bisa non-real device atau yang bisa kita install di PC ini. Jadi aplikasi apa saja sih yang menjembatani atau menjadi jembatan agar mikrotik yang tercolok pada PC kita itu bisa diakses. Nah, kita perlu mengaksesnya menggunakan aplikasi. Oke, cara mengaksesnya di sini kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server, telnet, winbox, FTP, API, Quickset, dan Webpack, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini teman-teman kita bisa baca, nah contohnya seperti orang yang memasang atau menanamkan mikrotik pada PC atau pada komputernya nih, menggunakan mikrotik router OS. Nah, maka itu bisa diakses menggunakan keyboard. Kita bisa menggunakan yang mode Command Line Interface atau CLI, atau yang mode text. Tapi teman-teman kebanyakan saat ini kita biasa menggunakan Winbox ya, untuk mengakses mikrotiknya nih. Untuk menginstalnya, teman-teman bisa saja untuk menginstal Winbox-nya melalui website mikrotik.com. Nah, untuk akses mikrotik pada Winbox pada awal pertama kali itu masuknya pada kita bisa klik MAC address yang terdapat di ininya, di sini. Lalu kita nanti juga bisa masuknya menggunakan IP address nih. Jadi nanti masuknya nggak perlu pakai MAC address lagi. Kemudian ketika berhasil pertama kali kita akses mikrotik, maka akan ada informasi router OS default configuration. Nah itu teman-teman bisa di remove saja. Jadi kita melakukan konfigurasi mikrotiknya itu secara kosongan atau yang masih kosong. Nah, selain menggunakan Winbox, di sini kita juga bisa menggunakan FTP. Nah, FTP ini biasanya untuk mengambil data di mikrotik, bisa juga kita menggunakan yang API ini. Nah, bisa juga untuk network, programming. Selain itu kita bisa menggunakan Quickset dan Webpack di sini berbasiskan HTTP. Jadi nanti kalian mengaksesnya itu di web browser. Kemudian juga ada mikrotik Tick app di sini. Jadi itu kalian pengen mengecek mikrotik interface-nya, bandwidth-nya itu berapa secara real time. Nah, untuk pembelajaran kita nggak perlu khawatir teman-teman. Jika kita tidak mempunyai real device atau tidak ada real device-nya, karena nantinya kita akan menggunakan live virtual environment dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi nantinya kita akan menggunakan lab virtual yaitu Pinet Lab yang seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu dia itu jadi semacam Cisco ya teman-teman, kan kita biasa menggunakan Cisco pakai Tracer. Nah, kalau misalnya di Mikrotik itu kita bisa menggunakan Pinet Lab. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini adalah akses router board dengan Winbox. Nah, teman-teman untuk akses mikrotik itu kan kita perlu perangkat mikrotiknya nih. Kemudian kita colokkan ke port yang ada di laptop. Nah, tapi kalau misalnya kita belum ada perangkat aslinya atau gak ada perangkatnya, kita bisa menggunakan perangkat virtual. Nah, untuk mengaksesnya kita menggunakan yang namanya Winbox. Jadi untuk Winbox itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada aksesnya. Nah, di sini ada MAC address-nya ketika kita untuk masuk login. Jadi ketika kita belum mengkonfigurasi IP-nya, kita mengetahui kalau Winbox itu by defaultnya itu formatnya exe, jadi dia hanya bisa diakses melalui Windows. Tapi kalau kalian yang pakai OS lain seperti Linux maupun macOS, jangan khawatir nih, untuk macOS kalian bisa menggunakan seperti crossover atau lainnya. Kalian bisa searching bagaimana cara mengakses mikrotik di Winbox dengan sistem operasi sesuai dengan OS kalian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah perangkat router board ya, atau perangkat aslinya. Nah, jadi dia dicolokkan ke laptop di sini, device kita di sini. Nah, lalu laptop ini dia akan terhubung dengan perangkat mikrotiknya menggunakan kabel LAN dan dia terhubung di Ether 2 atau port 2. Nah, pokoknya kalian bisa hubungkan di Ether 2 atau port-port yang lainnya seperti 3, 4, dan 5 asalkan jangan port pertama dulu. Kenapa tidak menggunakan port yang pertama nih? Karena by defaultnya port pertama itu ada firewallnya nih teman-teman, atau biasanya digunakan untuk WAN. Jadi biasanya digunakan untuk terhubung ke internet. Jadi di sini kita fokuskan ke port yang kedua atau Ether 2 maupun port yang setelahnya. Di sini misalnya 2, 3, 4, atau 5.
Kemudian di intinya kita mencolokkan kabel UTP atau LAN ke port di laptop, lalu terhubung ke perangkat mikrotik yang aslinya. Nah, misalnya ini perangkat mikrotik aslinya teman-teman ini dicolokkan ke laptop. Jika laptopnya misalnya nggak ada port, nah di sini kita menggunakan adapter. Pastikan kalian melihat apakah antara PC atau laptop itu sudah tercolok dengan benar dengan perangkat mikrotiknya. Nah, setelah itu untuk di perangkat mikrotiknya nih bisa aktifkan tombol powernya di perangkat asli mikrotiknya nih. Atau kalian bisa mencolokkan dengan colokan kabel yang besar nih. Nah, setelah dicolokkan nanti akan muncul lampu-lampu yang menyala. Nah, jika lampunya sudah menyala, maka kalian sudah berhasil menyalakan mikrotiknya. Nah, tapi teman-teman kali ini kalian gak usah khawatir jika belum mempunyai perangkat mikrotik yang aslinya. Karena nantinya kita akan buat perangkat mikrotik tapi bentuknya itu virtual. Nah, untuk caranya mari saja kita langsung praktikkan saja nih. Nah, lanjutnya teman-teman kita akan sedikit membahas tentang materi Pinet Lab. Nah, Pinet Lab itu seperti lab environment yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika ingin belajar mikrotik, tetapi kalian nggak punya perangkat mikrotik aslinya. Nah, kita bisa menggunakan dengan lab environment secara virtual. Nah, salah satu platformnya itu ada Pinet Lab nih. Jadi Pinet Lab itu multi platform ya. Jadi seperti vendor, mikrotik, Cisco, itu semuanya bisa untuk bisa. Untuk pertama, kalian bisa ke browser di sini. Di sini kita akan ketikkan di sini mikrotik.com. Nah, setelah kalian berada di web mikrotik di sini, lalu kita ke software di sini. Nah, lalu kita ke download di sini. Nah, ada menu download di sini, lalu kalian ke CHR di sini atau cloud hosted root, atau kita akan mendownload CHR-nya dulu. Jadi nanti kita akan menggunakan Pinet Lab nih untuk membuat mikrotik virtual. Kita perangkat mikrotik virtual. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang raw disk di sini, lalu misalnya kita download. Nah, jadi di sini saya nggak usah download lagi ya, karena tadi saya sudah mendownloadnya. Nah, oke. Nah, jadi setelah itu kita perlu mengimpor dari nanti file CHR-nya. Nah, untuk mengimpornya kita memerlukan aplikasi WinSCP. Nah, di sini, nah, nanti kalian ketika akan mendownload WinSCP-nya, setelah itu, di sini bisa kalian klik. Oke, di download WinSCP-nya bisa kalian klik. Nah, dia biasanya otomatis nanti langsung terdownload ya, teman-teman. Karena tadi saya sudah mendownload, jadi saya nggak usah download lagi. Nah, jadi setelah itu teman bisa langsung aja klik download WinSCP-nya. Kalau udah, nanti dia akan filenya itu langsung terdownload. Lalu setelah menyiapkan WinSCP-nya, kita perlu menyiapkan untuk file pinetnya. Nah, lalu di sini kita cari Pinet Lab. Nah, untuk downloadnya di sini teman-teman bisa ketikkan saja yang ini ya. Nah, lalu di sini teman-teman bisa klik yang ini. Nah, lalu di download. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, di sini saya nggak perlu download lagi. Setelah itu teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Kemudian di sini saya akan menggunakan VirtualBox ketika kita akan bisa mengasih nama nih, misalnya pinetnya. Di sini coba kita buka pinetnya. Nah, misalnya di sini namanya saya akan ganti menjadi, coba kita finish dulu aja. Di namanya ini saya ganti menjadi, nah jangan lupa ya teman-teman, networknya di sini kita pilih host only adapter. Lalu teman-teman bisa tunggu dulu karena di sini sedang diimpor terlebih dahulu ya untuk filenya dari si Pinet Lab-nya. Nah, di sini kita coba setting dulu. Nah, untuk namanya di sini saya akan ganti menjadi Pinet Resta. Oke, oke. Oh ya, jangan lupa di sini untuk networknya jangan lupa host only adapter.
Oke, lalu kita start aja. Di sini kita akan langsung menjalankan virtualisasi dari Binet Lab-nya. Di sini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini kita ketika akan login, di sini untuk loginnya kita akan ketikkan root. Nah, di sini untuk passwordnya itu by defaultnya dia biasanya pinet ya. Lalu kita enter. Di sini kita tidak usah ubah. Nah, di sini untuk pinet loginnya yaitu kita ketikkan root, untuk passwordnya by defaultnya adalah pinet. Nah, di sini, nah setelah itu kita buka untuk WinSCP-nya di sini. Nah, selanjutnya di sini kita pilih SCP untuk file protokolnya. Nah, untuk hostname-nya di sini dia tadi untuk use HTTP-nya di sini kalau tidak salah ya. Tadi 192.168.1.17. Untuk port number-nya dia tetap ya menggunakan 22. Lalu username-nya di sini root. Lalu passwordnya kita gunakan pinet atau bisa kalian rubah di nanti di bagian virtual box-nya di sini. Nah, lalu selanjutnya kita login. Lalu kita escape. Nah, nanti kalau jika punya teman-teman ada tulisan update, kalian cukup di-update saja. Nah, dan kemudian kita akan mengupload dari file CHR-nya. Nah, untuk uploadnya di sini kita perlu pergi ke bagian sini. Nah, lalu di sini kita pergi ke yang OPT di sini. Nah, kemudian kita pergi ke Unet Lab di sini. Nah, lalu di Unet Lab yang di sini kita pergi ke add-on. Nah, lalu kemudian kita masuk ke bagian yang Kemu di sini. Kemudian teman-teman di sini klik kanan, new, lalu ke directory. Nah, di sini teman-teman bisa membuat folder baru. Di sini saya akan namanya Mikrotik. Oke, kita oke. Nah, setelah itu teman-teman sudah membuat directory barunya, cukup klik kanan. Nah, lalu teman-teman bisa di sini mengupload file CH-nya nih. Teman-teman bisa cari di sini di PC teman-teman tadi ketika untuk tadi kalau teman-teman meletakkan file CR-nya itu yang sudah di-download. Nah, di sini saya sudah ada letaknya di sini. Kemudian untuk menguploadnya bisa klik kanan saja pada file dan di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik kanan lalu upload. Nah, lalu teman-teman klik OK. Nah, jadi nanti file CHR-nya nanti akan berpindah yang tadinya ada di sini menjadi di sini. Nah, ketika sudah di-upload, nah teman-teman di sini kita akan dirubah formatnya menjadi ini seperti ini ya. Seperti ini HDA dot titik kicowe 2 lalu enter. Nah, jadi nanti dia akan berubah ya, bukan yang tadi seperti yang di sini menjadi putih di sini. Nah, kita setelah itu teman-teman setelah sudah mengubah formatnya menjadi HDA kicau 2, teman-teman bisa ubah dulu dengan klik kanan misalnya.
Nah, untuk merubah file cairnya, teman-teman di sini klik kanan ke rename, nah lalu dirubah menjadi HDA kicau HDA titik kicau 2. Nah, setelah itu teman-teman klik rename, nah tampilannya akan putih seperti ini, nggak lagi seperti CHR yang ini lagi. Nah, setelah diupload bisa pergi ke VirtualBox-nya teman-teman, mengetikkan perintah seperti ini slash opt kemudian slash unetlab slash di sini kita ketikkan wrappers. Nah, lalu setelah itu di sini teman-teman ketikkan slash unl, lalu di sini underscore, di sini wrapper, lalu min a, lalu fix permission. Oke. Lalu teman-teman bisa enter. Nah, jika sudah teman-teman di sini bisa di enter. Nah, selanjutnya di sini kita buka web browsernya di sini. Selanjutnya di sini kita ketikkan alamat IP yang ada di VMware-nya 192.168.1.17. Nah, di menu login di sini teman-teman bisa mengisikan username atau emailnya atau password atau konsolnya, dan jangan lupa untuk captcha-nya juga diisi. Jika teman-teman belum mempunyai akun bisa sign up saja atau membuat akunnya. Nah, di sini saya akan login. Nah, di sini teman-teman send anyway saja. Setelah di menu di sini teman-teman bisa add saja di sini add new lab. Di sini saya beri nama belajar mikrotik. Lalu teman-teman bisa add saja di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ke node di sini, lalu ke mikrotik router OS. Nah, di sini teman-teman bisa menghapus bagian kemu optionnya, lalu bisa di save. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tambahkan networknya. Nah, untuk networknya di sini saya beri nama ISP. Untuk tipenya di sini saya memilih manajemen cloud yang 0 di sini, lalu kita save. Nah, di sini kita hubungkan dari mikrotiknya ke isi ISP-nya. Nah, lalu perangkat mikrotiknya kita nyalakan. Jadi teman-teman, maksud tadi saya memilih manajemen cloud di networknya ini, nantinya kita akan mendapatkan IP private yang 192 nih, kalau kita memilih yang manajemen cloud. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuka terminal di mikrotik ini. Nah, tapi jika teman-teman tidak bisa membukanya, teman-teman pastikan terlebih dahulu di sininya untuk HTML-nya itu menjadikan konsol yang tadi itu menjadi HTML ya, yang di sini, weh. Nah, setelah diaktifkan, lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita login admin, passwordnya ada kita enter. Oke, di sini kita enter saja. Nah, di sini teman-teman bisa ctrl-c. Nah, di sini teman-teman mengetikkan perintah IP address print. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan IP di sini, lalu teman-teman bisa buka aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan IP-nya 192.168.1.21. Nah, untuk loginnya admin, untuk passwordnya kita enter saja. Nah, di sini kita cancel. Nah, di sini saya sudah bisa membuka untuk aplikasi Winbox-nya menggunakan IP dari router virtualnya. Nah, di sini kita akan lanjut materinya untuk mengakses routerboard menggunakan webfig. Nah, jadi kita itu akan mengaksesnya melalui web browser, jadi nggak pakai Winbox ya teman-teman. Nah, bisa bahasa di sini dikenalkan sejak router OS versi v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Oke, langsung saja teman-teman, di sini kita akan praktikkan webfig-nya. Oke, teman-teman, di sini kita buka router board-nya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ke menu IP di sini. Nah, lalu ke addresses di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat IP-nya adalah 192.168.1.21/24. Nah, di sini kita akan buka di web browser. Nah, di sini saya akan menggunakan web browser yang Mozilla Firefox ya. Di sini saya akan buka 192.168.1.21.
lalu kita enter. Nah, di di sini teman-teman untuk loginnya adalah admin dan passwordnya kita enter aja. Oke, jadi untuk tampilan Webfix itu nanti tampilannya itu hampir mirip dengan Winbox nih. Jadi ini bisa jadi opsi yang lain ketika kita nggak bisa meremote MikroTik kita melalui Winbox, kita bisa menggunakan Webfix. Jadi fungsinya kurang lebih sama dengan di Winbox-nya. Nah, lanjut di sini kita akan membahas mengenai quickset di Winbox di sini ya. Nah, jadi teman-teman, menu quickset adalah menu untuk melakukan konfigurasi pada MikroTik secara lebih cepat. Misal, kalau kalian ingin setting MikroTik itu kan kalian perlu mengaksesnya berbagai menu ya teman-teman. Nah, banyak menu, ada menu ini, menu itu. Tapi dengan quickset, ini kita bisa mengkonfigurasikan MikroTik kita hanya dalam satu tampilan saja. Ini karena kita menggunakan MikroTiknya yang virtual. Nah, kita nggak bisa menggunakan menu quickset nih. Terus juga quickset hanya ada pada MikroTik yang mempunyai interface wireless. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi yaitu remote access, telnet, dan SSH. Ini merupakan metode akses MikroTik yang bisa kita coba nih. Mereka itu based on terminal, jadi kita bisa mengaksesnya menggunakan CLI atau Command Line Interface. Nah, untuk akses via CLI atau Command Line Interface ini dapat menggunakan SSH, telnet, konsol, neo terminal atau Winbox, dan terminal atau Webfix yang tadi. Nah, kemudian telnet dan SSH untuk digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Terus juga Telnet SSH digunakan pada aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain-lainnya. Atau kita bisa menggunakan terminal kita sendiri. Oke, langsung saja. Di sini kita akan mencoba telnetnya dulu. Di sini kita cek. Nah, pertama-tama kita cek dulu port IP address-nya. Kemudian kita di sini kita slash IP address print. Nah, lalu kita tambahkan detail. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan IP, lalu service. Nah, lalu di sini kita tuliskan perintah di sini yaitu print. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa port telnet itu berada di 23 dan SSH berada di 22. Nah, untuk telnet itu port defaultnya itu 23. Nah, oke, langsung saja kita akan mencoba di terminal PC atau laptop. Tapi sebelum itu laptop kita harus diinstal dulu yang namanya Telnet Client. Kalian bisa menuju ke program di sini, lalu ke program and feature, lalu turn Windows di sini. Nah, lalu teman-teman bisa menceklis yang ini. Nah, ketika itu dia akan mendownload si Telnet Client-nya. Karena saya sudah, kita klik saja OK. Lalu di sini saya akan membuka command prompt. Nah, di sini kita bukanya dengan run as administrator. Ini kita ketikkan telnet. Nah, kita lihat terlebih dahulu IP-nya di sini adalah 192.168.1.23. 192.168.1.23. Nah, di sini untuk loginnya teman-teman bisa mengetikkan admin. Lalu untuk passwordnya teman-teman bisa enter saja. Nah, di sini teman-teman bisa Ctrl+C saja. Oke, di sini kita sudah bisa meremote MikroTiknya menggunakan telnet. Nah, untuk portnya itu sebenarnya kita bisa custom nih. Untuk portnya itu caranya kita bisa pergi ke Winbox di sini. Lalu teman-teman bisa menuju ke IP, lalu ke service di sini. Nah, untuk portnya itu dia bisa custom ya teman-teman. Jadi kalau portnya sesuai dengan keinginan nih, misalnya kalau teman-teman pengen ganti, berarti nanti kita di remote-nya di sini, berarti perintahnya menggunakan misalnya telnet. Lalu IP misalnya titiknya di sini berarti dia IP-nya misalnya menggunakan port misalnya 23 atau 225 seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk metode meremote menggunakan SSH. Nah, untuk SSH di sini saya akan menggunakan PuTTY ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum mempunyai aplikasi PuTTY, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah open. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa ketikkan IP MikroTiknya yaitu 192, IP saya ada 192.168.1.23. Nah, lalu untuk port SSH di sini adalah 22 ya. Berarti kita pilih di sini SSH, lalu kita open saja. Di sini ketika ada di sini teman-teman bisa pilih yang accept saja ya. Ini untuk login as-nya kita ketikkan admin. Nah, di sini kita Ctrl+C saja. Nah, oke, di sini kita sudah bisa meremote MikroTik menggunakan telnet dan SSH. Nah, setelah tadi kita meremote menggunakan telnet dan SSH, nah, teman di sini saya akan membahas untuk materi terakhir mengenai serial console.
Jadi teman-teman, ada cara lain untuk mengakses mikrotik kita tanpa menggunakan IP dan MAC address, yaitu menggunakan port serial console. Nah, port serial console itu ada di router boardnya. Dengan itu kita nggak perlu khawatir kalau misal ada koneksi terputus. Nah, dengan port serial console ini juga bisa menjadi alternatif lain ketika kita nggak bisa mengaksesnya dengan Winbox. Dan dengan cara ini kita hanya bisa mengaksesnya dengan mode CLI Command Line Interface ya teman-teman, atau mode teks. Nggak bisa nih kita dengan cara menggunakan mode GUI. Tapi teman-teman, nggak semua mikrotik bisa kita remote dengan cara ini. Hanya mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa menggunakan metode serial console. Nah, biasanya itu hanya router kelas menengah hingga kelas tinggi saja yang mempunyai port serial console. Contohnya itu ada mikrotik CCE dan lainnya. Jadi serial console itu dia menggunakan program Hyper Terminal, baud rate 115.200, data bits 8, parity non, stop bits 1, dan flow control non. Jadi nanti saja itu adalah spesifikasinya ya teman-teman. Jadi nanti dilihat saja di Windows kita di COM-nya berapa, dan untuk ini kita masukkan saja ke port serial console-nya. Mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada materi mikrotik akses pada modul mikrotik MTC. Nah, di sini mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena kesalahan itu mutlak dari diri saya sendiri. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor, pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.